kembali lagi di N2000 bersama Devita, Winners Dare to Dream. Nah, seperti yang kita semua tahu, akhir-akhir ini Indonesia sedang gempar dengan sebuah virus yang membuat semua orang menjadi panik dan was-was. Apakah virus itu? Ya, virus tersebut adalah virus corona atau 2019 nCoV. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana untuk mencegah corona dan apakah corona itu termasuk virus terbaru atau apakah corona ini bisa menyebabkan kematian dan tidak bisa sembuh. Oke, sekarang kita akan bahas semuanya dalam video kali ini. Nah, corona itu sebenarnya virus baru atau tidak sih? Sebenarnya faktanya corona sudah ditemukan sejak tahun 1960. Namun pada tahun 1960 itu corona masih dianggap sebuah virus biasa atau kayak flu biasa gitu. Nah, sampai pada tahun 2002 ketika penyakit SARS mewabah, baru pada para ilmuwan meneliti apakah si virus SARS ini itu adalah termasuk dari virus corona yang terjadi tahun 1960 tersebut. Lalu sering berjalannya waktu 10 tahun kemudian atau sekitar tahun 2012 di mana penyakit MERS kembali mewabah, akhirnya para ilmuwan menyimpulkan bahwa virus corona ini yang menyebabkan si SARS sama MERS ini itu merupakan sebuah virus yang tidak stabil dan bisa bermutasi. Artinya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan dia bisa berubah bentuk lagi. Nah, terus apakah si corona ini berbahaya? Kalau dibilang berbahaya dan menyebabkan kematian, faktanya dari 95.124 orang terjangkit corona, hanya 3,4% atau sekitar 3.254 orang yang meninggal. Sisanya sekitar 51.171 orang atau sekitar 53,79% berhasil sembuh. Jadi artinya si corona ini bisa disembuhkan. Lalu kenapa si corona ini susah ditemukan vaksinnya? Kayak orang-orang tuh para peneliti atau ilmuwan tuh masih meneliti vaksinnya. Jadi begini, seperti kita pelajarin dari pelajaran biologi tahun dulu tuh yang waktu SMA, virus itu terdiri dari RNA. Bakteri itu terdiri dari RNA atau DNA. Ini bakteri itu bisa bakteri baik, bakteri yang negatif ya. Nah, bahayanya apa kalau sebuah virus hanya terdiri dari RNA? Jadi jika sebuah virus hanya terdiri dari RNA saja, maka virus tersebut dapat mudah bermutasi ke bentuk lain. Jadi artinya, apakah susah menemukan vaksin ini? Ya susah, karena bentuk dia itu berubah-berubah. Jadi itu yang menyebabkan susah sekali para ilmuwan menemukan vaksin untuk si corona ini. Dan apakah corona ini bisa disebabkan karena konsumsi hewan-hewan liar? Ini tuh masih jadi perdebatan dari para ilmuwan. Kenapa? Karena tuh ini masih banyak orang-orang meneliti ini sih, apakah si kelelawar penyebabnya, apakah si ular ini penyebabnya? Karena si corona ini pada dasarnya tuh zoonosis, dimana dia tuh virus ya akan menular ke orang lain melalui hewan. Jadi masih dalam perdebatan, masih dalam penelitian. Tapi bagaimana cara untuk mencegah si corona ini? Pertama, Anda harus cuci tangan. Dalam arti misalnya sebelum makan, sesudah makan, atau sesudah dan sebelum tidur, Anda harus cuci tangan supaya tangan kalian itu terbebas dari bakteri atau kuman-kuman yang jahat. Jadi kalau misalnya dalam tangan kita ada bakteri atau ada virus dan misalnya kena muka atau misalnya kita ambil makanan dengan tangan yang kotor, otomatis virus tersebut akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, seperti saya bilang di awal, walaupun si penyebab corona ini masih diperdebatkan apakah penyebabnya kelelawar ataupun penyebabnya makan-makan hewan-hewan liar, tapi sebaiknya kita mencegah dengan cara menghindari konsumsi hewan-hewan liar. Jadi makannya yang biasa aja gitu, jangan yang aneh-aneh kayak kelelawar, kayak ular gitu. Yang ketiga, jika Anda memasak daging, pastikan daging yang Anda masak itu benar-benar matang. Jangan setengah matang,
Karena kalau misalnya setengah matang ditakutkan di dalam itu ada bakteri atau virus lain yang bisa masuk ke dalam tubuh. Lalu yang keempat, jika Anda sakit seperti batuk atau pilek, sebaiknya pakailah masker. Tapi apa terjadi jika Anda sehat? Jika Anda sehat, sebaiknya Anda jangan menggunakan masker. Lebih baik orang-orang yang membutuhkan saja yang menggunakan masker. Jadi saya rasa untuk tindakan memborong masker banyak-banyak itu menurut saya itu tindakan yang sebenarnya tidak perlu ya. Karena kan banyak orang yang masih lebih membutuhkan masker daripada kita yang emang mungkin baik-baik saja. Lalu yang kelima, ini yang terpenting dan ini yang terakhir. Jagalah sistem imun tubuh kita. Sebenarnya gini, ketika sistem imun tubuh kita kuat, otomatis virus-virus yang ada di luar pun akan susah masuk ke dalam tubuh kita. Caranya adalah rajinlah konsumsi sayur-sayuran, rajinlah makan makanan yang berprotein tinggi. Apa hubungannya menjaga sistem imun tubuh dengan si virus corona? Jadi ketika sistem imun tubuh kita kuat, otomatis tubuh kita akan mampu melawan virus-virus yang ada di luar. Jadi lebih kuat sistem imun tubuh kita. Jadi ibarat dalam peperangan, misalnya ada perang antara sistem imun tubuh kita sama virus-virus dari luar. Karena kita terbiasa makan makanan yang bergizi, makan makanan yang berprotein tinggi seperti sayuran dan sebagainya, otomatis sistem imun tubuh kita tuh akan menang melawan si virus-virus ini. Nah, cara konsumsinya gimana? Anda bisa mulai dengan cara mengkonsumsi SGF dan susu kolostrum. Di mana SGF dan susu kolostrum ini bermanfaat untuk menjaga sistem imun tubuh, meningkatkan sistem imun tubuh, lalu menghindari tubuh dari virus-virus atau bakteri yang ada di luar. Seperti itu. Jadi Anda jangan panik ketika ada virus corona di Indonesia. Ini tuh bisa dicegah. Ya, bisa dicegah dengan cara konsumsi makanan yang sehat. Lalu Anda jangan panik kayak langsung pergi ke supermarket, langsung beli makanan yang banyak. Itu sebenarnya jangan. Karena ini sebenarnya virus corona ini tidak seberbahaya itu. Masih banyak orang bisa sembuh dari penyakit ini. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terus dukung YouTube channel ini dengan cara subscribe YouTube channel N2000KKD, nyalain notif dari akun channel N2000KKD, follow Instagram N2000KKD, join di Facebook page N2000KKD, dan bagi kalian yang belum join di Telegram, ayo join sekarang. Go together, grow forever. Bye bye.